Assalamualaikum. Baiklah mahasiswa sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang undang-undang pendokumentasian dan sekarang pada undang-undang pendokumentasian untuk standar 6 ya, di mana bidan dianjurkan untuk melakukan pendokumentasian dengan menggunakan metode SOAP. Nah, selain dari metode SOAP, banyak lagi metode yang lainnya yang akan kita bahas hari ini. Manajemen kebidanan. Sebelum kita masuk untuk membahas tentang metode pendokumentasian, ada baiknya kita semua harus paham dulu tentang manajemen kebidanan, ya. Jadi manajemen kebidanan itu dimulai dari mengumpulkan data. Nah, ini langkah pertama, mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan adalah data subjektif dan data objektif. Jadi, saat kita bertemu dengan pasien, kemudian apa yang kita lakukan? Yang pertama kita tanya dulu identitasnya, nama, umur, ya, dan lain-lain. Kemudian keluhannya apa yang dirasakan, bagaimana penyakit terdahulu, bagaimana pola kesehatan sehari-harinya, bagaimana riwayat obstetrinya, sebelumnya kalau dia pernah hamil, bagaimana riwayatnya, ya, sampai nanti kita kumpulkan juga data objektif, yaitu dengan pemeriksaan fisik, ya, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, laboratorium. Gitu. Setelah kita kumpulkan data, apalagi yang kita lakukan? Baru data yang kita kumpulkan kita interpretasikan. Itu kita tentukan diagnosanya apa ya, dari data yang kita dapat tadi, data subjektif seperti ini, data objektifnya, kemudian muncullah diagnosanya. Misalnya diagnosanya adalah ibu hamil trimester 3 misalnya, atau mungkin diagnosanya ibu bersalin kala 1, ya, ibu bersalin kala 2, ibu nifas berapa hari, gitu ya, 6 hari gitu. Nah, jadi kita tentukan diagnosanya apa, ya. Kalau seandainya dia ada permasalahan, misalnya ibu hamil dengan anemia ringan, gitu. Kemudian masalah, contoh masalah misalnya seperti contoh yang saya sampaikan sebelumnya, misalnya pada ibu trimester 3 itu apa masalah yang sering terjadi? Ya, misalnya masalahnya dia sering untuk buang air kecil, kita buatkan di situ ya. Ibu sering mengeluhkan buang air kecil, atau mungkin pada trimester awal ya permasalahannya dia sering merasakan mual gitu. Buat ibu dengan atau mungkin nafsu makannya berkurang ya, atau mungkin masalah ini juga bisa kita buat misalnya dari data identitasnya ternyata ibu ini usianya sudah 40 tahun, berarti ini masalah ya, berarti ini masalah, kita buatkan ibu dengan risiko tinggi gitu. Jadi masalah ini bukan berarti adalah masalah itu seperti ini, misalnya ibu dengan preeklamsi, itu bukan kita buatkan di ini, bukan masalah, tapi itu dia masuk ke diagnosa ya. Setelah diinterpretasikan data, baru nanti diidentifikasi diagnosa potensialnya. Misalnya tadi ibu diagnosanya ibu hamil dengan anemia. Kalau ibu hamil dengan anemia ringan misalnya, maka dia akan berpotensi nanti untuk mengalami anemia berat kalau tidak segera dilakukan antisipasi gitu. Jadi maka kita pikirkan ya, oh berarti dengan anemia ringan kemungkinan dia akan menjadi berat kalau tidak dilakukan antisipasi. Apa antisipasinya gitu. Kemudian setelah itu tindakan segera. Kemudian tindakan segera yang apakah nanti membutuhkan untuk konsultasi, kolaborasi atau rujukan. Setelah ini baru diintervensi. Baru kita lakukan intervensi atau perencanaan. Perencanaan asuhan apa yang tepat diberikan kepada ibu tadi. Dengan kondisinya yang seperti itu, dengan permasalahannya seperti itu, dengan diagnosa potensialnya begitu. Setelah perencanaan, baru diimplementasi. Implementasi itu adalah pelaksanaan. Tadi kita baru merencanakan, kemudian setelah kita rencanakan, kita laksanakan perencanaan kita tadi, ya. Karena belum tentu semua yang kita rencanakan itu terlaksana. Karena situasi dan kondisinya pada saat itu. Mungkin pada saat itu kita merencanakan untuk memberikan penkes kepada ibu. Ternyata ibunya mendadak pulang, ya, ada urusan penting atau bagaimana ya. Jadi bisa jadi dari yang kita rencanakan itu tidak semuanya terimplementasi. Setelah kita laksanakan ya, setelah kita laksanakan kemudian baru dievaluasi. Kita mengevaluasi dari asuhan yang kita berikan ya, apakah
efektif atau tidak gitu. Tadi misalnya di anemia kita berikan asuhannya dengan memberikan tablet FE, setelah itu kita evaluasi apakah dengan diberikan tablet FE tadi ibunya sudah tidak anemia lagi atau sudah ringan atau justru bertambah. Nah, ini dia siklusnya. Ini dia manajemen yang kita lakukan ya. Manajemen dan dokumentasi. Nah, banyak sekali orang yang mencampurkan ya, menyamakan manajemen dengan dokumentasi. Padahal sebenarnya manajemen dan dokumentasi itu adalah hal yang berbeda ya, di mana manajemen kebidanan adalah alur pikir bidan. Ya, alur pikir bidan, cara kerja kita. Setelah A, kita ngapain lagi? Berarti kita melakukan B. Setelah B, C, D, E. Nah itu ya, seperti yang saya sampaikan tadi, alur pikir bidan. Pada saat pasien datang, apa yang kita lakukan? Berarti kita kaji dulu, ya kita kumpulkan data. Setelah itu ngapain? Kita interpretasikan datanya, kemudian apa masalahnya, setelah itu apa diagnosa potensial, bagaimana tindakan segera, apa rencana asuhan yang akan diberikan, kemudian setelah kita rencanakan asuhan, kita laksanakan asuhannya, setelah dilaksanakan kita evaluasi. Nah ini dia, ya alur pikir, alur kerja bidan. Kalau untuk dokumentasi kebidanan apa? Pada pertemuan yang lalu kita juga sudah bahas pengertian dari pendokumentasian, di mana dokumentasi itu adalah pencatatan, ya pencatatan asuhan kebidanan, mengumpulkan buktinya, ya kemudian dicatat. Apa yang kita kerjakan itu yang kita catat, apa yang kita temukan itu yang kita catat. Nah jadi manajemen dan dokumentasi itu hal yang sangat berdampingan, tapi dia tidak sama ya. Dokumentasi itu pencatatan, manajemen itu adalah alur pikir atau cara kerja. Metode pendokumentasian, ya ada beberapa metode pendokumentasian. Yang pertama itu ada S ya, S itu adalah data subjektif, kemudian O data objektif, A analisa atau assessment, P planning, kemudian I implementasi, E evaluasi, dan ada juga yang menambahkan R assessment atau revisi, reassessment atau revisi, dan D dokumentasi. Nih ya, jadi bisa jadi metode pendokumentasian kita dengan cara SWOP-PR atau dengan SWOP-PIET atau SWOP-PIE atau sampai ke SWOP saja ya. Pada intinya tidak ada yang salah ya, semuanya betul, semuanya bagus, tergantung kita yang mana ya. Cuman kalau bidan yaitu berdasarkan Kemenkes 938 kemarin kita dianjurkan untuk metode pendokumentasinya adalah SWOP ya, yang ini. Ini untuk metode pendokumentasian SWOP-PIET. Yang di sebelah ini ya, yang di sebelah kiri ini adalah manajemennya ya, alur berpikirnya, cara kerja bidan yang sebelah kiri. Yang di sebelah kanan ini pendokumentasiannya. Nah, pada saat kita mengumpulkan data, ya berarti yang kita dokumentasikan, yang kita catat itu apa? Yaitu data subjektif dan data objektifnya. Data subjektif berarti identitasnya kita catat, nama ibu siapa, umur, alamat, pendidikan, ya suaminya juga. Kemudian apa keluhan ibu, ya kita catat. Subjektif itu adalah yang didapatkan dari hasil wawancara, hasil anamnesa kita kepada pasien atau keluarganya ya. Kemudian keluhannya apa, kemudian bagaimana riwayat menstruasinya selama ini, riwayat KB-nya mungkin, riwayat persalinan yang lalu, kehamilan yang lalu, bagaimana pola nutrisinya selama ini gitu. Kemudian pola eliminasinya, istirahatnya, seksualitas. Nah, tanyakan ya. Ini yang dikatakan dengan data subjektif. Setelah ditanyakan, kita catat ya, kita dokumentasikan hasil jawabannya tadi. Data fokusnya kita catat. Setelah itu, data selain subjektif ada objektif. Objektif berarti yang kita catat apa? Hasil kita melakukan pemeriksaan kepada ibu. Tadi data subjektif itu dapatkan dari anamnesa, dari wawancara, data objektif dari hasil pemeriksaan.
Nanti kita ukur tekanan darahnya, misalnya tekanan darahnya 120/90, kemudian kita catat ya. Nadinya berapa kita catat, kemudian hasil pemeriksaan head to toe dicatat, hasil lepolnya dicatat gitu. Kalau seandainya ada pemeriksaan labor, itu juga kita catat berapa kadar Hb ibu, ya bagaimana hasil pemeriksaan urinnya, itu dicatat dalam objektif ya. Jadi ini S, ini O ya, so objektif. Setelah itu A ya. A adalah asesmen atau analisa. Nah, analisa ini merupakan pencatatan dari hasil interpretasi data, diagnosa potensial, dan tindakan segera. Berarti apa yang kita buat di sini, di analisa ini, yaitu diagnosanya. Apa diagnosanya setelah kita lakukan pemeriksaan dan anamnesa tadi? Kita catat diagnosa. Ibu hamil, ya, ibu hamil, GPAH, usia kehamilannya, anak hidup tunggal intrauterin, ETCAP, UK atau PUKI, gitu ya. Kemudian UK, PUKI, kemudian keadaan jalan lahirnya baik, keadaan ibu dan janin baik, atau mungkin ibu dengan anemia, ya, ibu dengan anemia, ibu dengan preeklamsi, apalagi ibu dengan hiperemesis. Itu yang dikatakan dengan diagnosa. Setelah itu kita catat juga apa masalah yang ada ya, menyertai ibu tadi. Ibu kurang nafsu makan misalnya. Ibu hijinnya kurang misalnya. Ibu lemah, letih, lesu. Ibu sering BAK, ibu nyeri pinggang. Nah, itu. Jadi buatkan di situ apa masalahnya. Setelah itu setelah kita melakukan ini, jadi kita rencanakan asuhan. Ya, ini manajemennya tadi ya, rencanakan asuhan. Rencanaan asuhan tadi kita tuangkan ke dalam dokumentasi. Nah, dibuatkan di situ rencana asuhannya. Misalnya tadi ibu hamil trimester 3, ya, dengan ibu hamil trimester 3. Keluhannya adalah sering buang air kecil. Jadi perencanaan asuhannya apa? Yang pertama, ya, jelaskan hasil pemeriksaan. Biasanya kalau untuk perencanaan, ya, kalimatnya itu untuk dokumentasi itu adalah kata-katanya seperti ini. Jelaskan, berikan, gitu ya. Jadi jelaskan hasil pemeriksaan. Nah, setelah itu apa lagi? Setelah itu atau mungkin informasikan hasil pemeriksaan. Kemudian yang kedua apa? Misalnya ibunya dengan trimester 3 tadi ya. Jelaskan, anjurkan ibu untuk membersihkan genitalianya gitu ya. Sering mengganti celana dalamnya supaya tidak lembab karena dia sering BAK. Atau mungkin yang ini, jelaskan kepada ibu tadi kan permasalahannya dia sering BAK ya, jelaskan kepada ibu kenapa ibu sering BAK itu. Kemudian berikan solusi kepada ibu ya untuk menghadapi keluhan yang tadi. Berarti kita sampaikan karena ke BAK itu adalah pada saat trimester 3 itu hal yang wajar ya, karena janin sudah menekan pada kandung kemih. Nah, jadi seperti itu dia yang untuk perencanaan ya, informasikan hasil pemeriksaan gitu. Kemudian anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup, anjurkan ibu untuk nutrisi yang baik gitu ya. Kemudian anjurkan apa lagi? Kemudian berikan penkes tentang apa. Nah, jadi itu yang untuk perencanaan. Kemudian anjurkan ibu untuk kunjungan ulang pada tanggal sekian. Ini yang perencanaan. Setelah perencanaan baru pelaksanaan atau implementasi. Implementasi, bentuk pendokumentasiannya yang membedakan dengan perencanaan adalah dia sudah ada kata awalan me-nya. Misalnya tadi informasikan hasil pemeriksaan. Berarti implementasinya apa? Menginformasikan kepada ibu bahwa hasil pemeriksaannya dengan tanda darahnya dalam batas normal, tanda-tanda vitalnya normal, keadaan janinnya sehat, jantungnya bagus, ya, kepalanya posisinya di bawah, tafsiran berat badannya sekian, gitu. Kita sampaikan kepada ibu, ya, seperti itu, menginformasikan kepada ibu, bikin yang lengkap.
Kemudian tadi kita jelaskan, ya kan? Tadi perencanaannya jelaskan kenapa ibu sering BAK. Berarti implementasinya adalah menjelaskan kepada ibu bahwa ibu sering BAK karena bla 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 bla. Jadi ada awal kata me-nya karena dia sudah melakukan, ya. Kemudian misalnya yang berikutnya, anjurkan, tadi perencanaannya anjurkan ibu untuk kunjungan ulang. Misalnya seperti itu. Berarti implementasinya apa? Menganjurkan ibu kunjungan ulang pada minggu kedua misalnya, ya, tanggal sekian. Itu. Nah, kalau di perencanaan tadi berikan pencast. Pencast tentang nutrisi. Berarti implementasinya memberikan pencast tentang nutrisi. Nah, jadi itu yang membedakan kita pencatatan kita untuk perencanaan dengan implementasi. Kalau perencanaan tadi hanya berupa kata, tidak ada imbuhan me-nya, ya, hanya berupa kata kerja, jelaskan, informasikan, anjurkan, lakukan, gitu ya. Tapi kalau untuk implementasi, melakukan, menjelaskan, menginformasikan, memberikan, menganjurkan, gitu. Nah, setelah kita laksanakan, kita evaluasi. Di evaluasi untuk pendokumentasian, apa yang kita catat, apa yang kita tulis, yaitu berdasarkan urutan dari implementasi tadi. Ya, kalau misalnya tadi perencanaannya ada 4, implementasinya ada 4, berarti evaluasinya nanti juga ada 4. Ya, misalnya yang pertama di perencanaannya adalah informasikan hasil pemeriksaan. Implementasinya menginformasikan hasil pemeriksaan bahwa tekanan darah ibu dalam batas normal, misalnya. Berarti evaluasinya bagaimana respon ibu setelah kita menjelaskan hasil pemeriksaannya tadi. Misalnya ibu telah mengerti, ya, tentang kondisinya saat ini, ibu terlihat bahagia mendengar kondisi anaknya yang sehat, gitu. Nah, kemudian tadi mungkin kita perencanaannya adalah jelaskan kepada ibu kenapa dia sering BAK. Berarti implementasinya menjelaskan kepada ibu karena BAK itu sering BAK disebabkan karena bla 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 bla, gitu ya. Evaluasinya apa? Evaluasinya setelah kita jelaskan itu apa? Evaluasinya, oh, ibu sudah mengerti, gitu ya. Ibu sudah mengerti kenapa dia sering BAK. Itu. Kemudian ibu ibu mau menerapkan apa yang dianjurkan oleh bidan tadi untuk sering mengganti celana dalamnya, ya. Kalau celana dalamnya dalam keadaan lembab, diganti, itu. Kemudian ibu, apalagi evaluasinya, karena kita tadi suruh anjurkan dia untuk kunjungan ulang, berarti evaluasinya apa? Ibu bersedia untuk kunjungan ulang 2 minggu lagi. Seperti itu, ya. Nah, itu yang kita catat dalam bentuk SWOT. Nah, ini yang dokumentasinya. Ada lagi metode berikutnya adalah SWOT-peer. Ya, ini sama ya, SWOT-peer. Cuman tadi kalau SWOT-peer di bawahnya dokumentasi, kalau ini adalah di bawahnya reassessment. Reassessment ini adalah perbaikan, ya, perbaikan atau revisi dari hasil evaluasi tadi. Misalnya tadi contohnya ibu hamil dengan anemia, ya. Jadi perencanaan kita itu adalah anjurkan ibu untuk minum tablet FE. Implementasinya menganjurkan ibu meminum tablet FE atau memberikan tablet FE kepada ibu, ya, untuk dikonsumsi berapa kali dalam sehari, kan kita buatkan seperti itu. Evaluasi ini ada yang pada saat itu juga, ya, sebelum ibunya pulang, ada evaluasinya ini beberapa hari kemudian. Misalnya di evaluasinya ini 1-2 minggu kemudian kita cek lagi, ternyata ibu masih anemia, ya. Ibu masih anemia. Berarti apa reassessment-nya? Berarti tidak cukup dia dengan tablet FE saja, berarti ada perlu tambahan yang lain, gitu. Nah, ini yang perlu perbaikan, ya. Kalau ini pada dasarnya sama. Subjektif itu adalah kita catat hasil dari wawancara, objektif kita catat hasil pemeriksaan, asesmen kita catat diagnosanya apa, masalah penyertanya apa, perencanaan, ya, kita catat apa yang mau direncanakan, implementasi dicatat apa yang sudah dikerjakan, evaluasi dicatat apa hasil dari implementasi tadi. Dan reassessment adalah perbaikan yang perlu dilakukan dari hasil evaluasi. Metode berikutnya ada yang SWOT-PIE. Ya, SWOT-PIE berarti cuma sampai ke evaluasi, ya.
Ini dia SOWAPIE. Nah, ini dia singkatan ya. Hanya sampai ke evaluasi. Dan juga sampai ke SOWAPI, sampai ke implementasi. Nah, ini yang pada umumnya dipakai oleh bidan, yaitu metode pendokumentasian SOAP. Yaitu hanya ada subjektif, O objektif, A assessment, dan P penata laksanaan. Ingat ya, P adalah penata laksanaan, bukan pelaksanaan, ya, bukan perencanaan. Tapi penata laksanaan di sini adalah include dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Berarti ketiga langkah ini ya dirangkum untuk dokumentasinya itu cuma satu, penata laksanaan namanya. Dicatat data subjektifnya, dicatat data objektif, dicatat analisanya itu diagnosanya apa, masalahnya apa, dan apa penata laksanaannya. Berarti ketiga ini sudah dirangkum di satu ini. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami bersama-sama, karena nanti untuk kedepannya Ananda sekalian itu dianjurkan untuk metode pendokumentasiannya dengan SOAP ya. Oke, cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Berarti tadi kita sudah bahas tentang manajemen ya. Anda harus paham dulu apa bedanya antara manajemen dengan dokumentasi. Manajemen kita ada 7 langkah ya. Alur kita berpikir itu ada 7 langkah. Manajemen ini adalah manajemen Varney ya, karena yang Varney yang mengemukakan, kita masih mengadop dari situ. Jadi ada 7 langkah. Apa saja langkahnya? Yaitu yang pertama kita pengkajian, ya, mengumpulkan data. Setelah dikumpulkan data, ngapain kita lagi? Kita interpretasikan data, kita tegakkan diagnosanya apa, masalahnya apa. Setelah itu apa lagi? Masalah potensialnya apa? Kemudian tindakan segeranya bagaimana? Apakah memerlukan kolaborasi rujukan? Kemudian kita perencanaannya apa? Setelah direncanakan, apa yang kemudian kita laksanakan. Setelah dilaksanakan, kita evaluasi. Berarti ada 7 langkah ya dari manajemen kebidanan. Ada 7 alur kita berpikir untuk manajemen kebidanan. Semuanya sama. Ya, siapapun klien kita, yang 7 langkah ini tetap kita lakukan. Apakah ibu hamil, ibu bersalin, nifas, bayi, remaja, lansia, ya tetap kita melakukan langkah yang 7 tadi. Nah, kalau dokumentasi apa? Kita dokumentasikan yang kita kerjakan tadi, ya kita dokumentasikan langkah tadi. Berarti tadi ada contohnya SOAPIER, SOAPIET, SOAPIE, dan yang terakhir itu SOAP. Ya, S itu adalah kita mencatat data subjektifnya apa, O mencatat data objektifnya apa, A mencatat assessment atau analisanya, berarti diagnosanya apa, masalahnya apa, kemudian P adalah penata laksanaannya apa. Ya, yaitu yang include dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Oke, sekian dulu. Nanti kita akan lanjut membahas pendokumentasian pada ibu hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.